Jika datang pada kalian bulan Ramadan, ya, wa futihatil abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu surga nih. Jadi masing-masing gajinya beda nih. Yang pasti mereka itu musuh yang nyata. Gitu, kalau puasa tuh emang enggak. Iya, khusus spesifik Allah bilang hanya aku dan dia. Jadi hubungannya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya akan menemani santap sahur pemirsa semua di acara Ngobrol bareng di bulan Ramadan. Ditemani oleh saya, Kang Wawan Gunawan, dan sudah hadir Ustadz Imron Rosadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Untuk obrolan kali ini ada satu hal yang sangat unik ya. Di waktu lalu kita sudah membahas beberapa kajian tentang batalnya puasa ataupun yang lainnya. Ini unik juga untuk dibahas Ustadz. Apa aja sih godaan dari bulan Ramadan? Ya, yang setahu saya kan kalau di bulan Ramadan ini mungkin cerita anak atau cerita apa saya kurang paham. Kalau di bulan Ramadan cenderung setan, dedemit, genderuwo, tuyul dan segalanya katanya di karantina, artinya di kerangkeng itu ya. Tapi ada aja yang saya lihat orang yang berbuat maksiat, yang membatalkan puasa karena aku tergoda misalkan gitu. Itu penjelasannya seperti apa sih ya Ustadz? Mungkin pemirsa setia juga pengen tahu nih. Saya nggak puasa, ada setan yang menggoda. Tapi kan pada kenyataannya setan itu di karantina gitu. Ini siapa yang menggoda ini? Gimana penjelasannya Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang syaitan di bulan Ramadan ya. Iya, agak sedikit nyeleneh sih sebenarnya pertanyaannya. Ini mungkin bermanfaat juga. Ya, kita turunin hadisnya ya dari hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1899 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1079 dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi pernah bilang nih, "Idza jaa Ramadan, jika datang pada kalian bulan Ramadan, ya, wa futihatil abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu surga nih." Subhanallah. Makanya kita ngerasanya luar biasa nih biasa, semangatnya luar biasa. Sholat gitu. Alhamdulillah ya, tadarusnya nambah gitu kan, bisa sampai malam ini karena pintu-pintu surga ya itu terbuka. Ya. Lanjut lagi apa wa ghulliqat abwabun nar ya. Artinya pintu-pintu neraka ini tertutup rapat gitu. Ya. Pintu surga di bulan terbuka, Ramadan. nah pintu surga terbuka lebar, sedangkan pintu nerakanya tertutup rapat. Ya, sampai situ. Secara kasarnya jarum cuma nggak bisa masuk. Nggak bisa. Dan ini yang sering beredar di masyarakat tentang syaitan itu, yaitu wasuffidatis syayatin. Artinya apa? Terbelenggulah para syaitan-syaitan. Ini jelas hadisnya. Jadi itu bukan cerita anak, bukan, ternyata benar gitu. Bahwa setan itu di karantina atau dikurung lah bahasanya dibelenggu ya. Suffidat, ini suffidat. Nah, dari sini hadisnya jelas riwayat Muslim dan Bukhari. Artinya apa? Cuma dari sini ada perbedaan ikhtilaf para ulama nih tentang kata suffidat, yaitu dibelenggu. Ada yang berpendapat bahwasanya setan yang dibelenggu ini hanya sampai maghrib aja. Jadi pada maghrib tuh dikeluarkan lagi ya. Ini ikhtilaf aja. Adapun terbelenggunya ini benar karena Nabi yang langsung menyampaikan gitu. Ada juga yang beranggapan yang dibelenggu ini hanya setan-setan yang punya tugas berat. Artinya yang biasa kita tahu nih dari 10 jin atau setan ini ada nih. Nanti mungkin yang kita akan bahas di lain kesempatan. Kalau misalkan pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official, kalau misalkan seru dengan obrolan kita mengenai setan yang dibelenggu, nah boleh nanti kita akan bikin satu season ya dengan panjang lagi. Jadi 10 jin atau setan ini yang biasanya kaitannya dengan kita nih hari-harinya, dia punya tugas khusus dibanding setan-setan lainnya. Nah, ya ulama ada yang berpendapat seperti itu. Ada jadi setan-setan yang tugasnya besar aja nih, yang kerjaannya mengganggu, ini dibelenggu. Jadi setan itu ada kerjaan yang kecil, ada kerjaan yang berat. Jadi masing-masing gajinya beda. Yang pasti mereka itu musuh yang nyata. Sebagaimana Allah katakan di Al-Quran jelas, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya mereka musuh yang nyata.
Nah, ya. Jadi kalau ada orang manusia yang berperilaku yang luar biasa ya, katakanlah zolim, katakanlah pekerjaannya buruk, itu kelakuannya buruk, itu bukan karena orangnya, karena mungkin godaan setannya ini mereka tidak mampu untuk lawan. Gitu. Maka yang kita benci perbuatannya bukan orangnya. Nah, itu. Adapun orang-orang yang kasusnya mungkin puasa tapi bermaksiat, ya, misalnya. Seperti yang kita bahas kemarin, Allah janjikan surga beserta isinya, beliau malah mirip harta kan gitu ya. Artinya apa? Ini orang, ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya setan-setan ini memang benar-benar dibelenggu. Tetapi sebelum masuknya bulan Ramadan, hal itulah yang menjadi tabiat manusia ini. Ya. Nah, mindsetnya itu yang, mohon maaf, misalnya yang biasanya nonton video-video nggak baik atau yang suka gibah, ini udah dilatih dulu dari sama setan dari sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi begitu bulan Ramadan masuk, mereka dibelenggu dan hasil dari keringat setan menggoda mereka terapkan. Nah, mereka terapkan di bulan Ramadan gitu. Jadi adapun setannya jelas ya, hadisnya Bukhari dan Muslim, dibelenggu semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti kemarin yang kita cerita, kenapa kita harus berpuasa? Mungkin ke situ juga nyambung ceritanya ya. Terkadang banyak orang yang sedang berpuasa terus tergoda, akhirnya dia batal puasa dengan alasan tergoda gitu. Nah, yang saya bingung tuh, dia menggoda siapa, yang membisikkan tuh siapa gitu. Sedangkan setannya dibelenggu. Terbelenggu gitu. Apa diri kita sendiri? Apa gimana gitu. Maka yang digarisbawahi ternyata ini bukan godaan setan, melainkan tabiat, hal yang biasa dilakukan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan, jadi hal itu ketika beliau atau dia tidak merasakan atau tidak melakukan, jadi aneh, maka dilakukanlah di bulan Ramadan keburukan-keburukan itu. Jadi secara garis besarnya ternyata bukan setan yang mengganggu kita, ternyata diri kita sendiri gitu ya. Ternyata udah menjadi tabiat gitu. Karena yang setahu saya itu kan bulan Ramadan ya berpuasa gitu. Setahu saya itu langsung perintahnya dari Allah kan, perintahnya dari Allah. Artinya di mana puasa ini hanya kita sama Allah yang tahu nih. Kalau amalan lain kan misalkan kita zakat udah ketahuan nih, oh ini zakatnya sering besar nih, misalkan Pak ini zakatnya banyak, itu kan ketahuan kan. Tapi kalau puasa tuh nggak ketahuan. Kita makan aja di rumah pura-pura lemes kan kita nggak tahu. Gitu. Makanya khusus buat ibadah puasa Allah bilang langsung ya, sholat ada ganjarannya, pahalanya sebegini gitu ya. Haji pahalanya seperti ini seperti. Tapi khusus untuk puasa nggak ada yang puasa yang hebat gitu. Hanya aku dan umat atau hambaku yang tahu. Jadi nggak ada hitung-hitungannya, itu Allah langsung yang ngonten ya, nilai. Nah itu. Jadi khusus di bulan puasa. Nggak ada misalkan nggak ada ceritanya, oh orang itu ngeludah terus nih, wah puasa nih, puasanya lagi nih. Nggak itu kan. Jadi nggak bisa kita menjudge atau menghukumi orang ini baik atau enggak, kepuasannya batal atau enggak, bukan urusan kita. Yang penting kita urusan kita dengan Allah aja. Iya, jadi puasa itu emang benar-benar perintah dari Allah langsung, yang emang berbeda dengan amalan yang lain artinya gitu. Bulan puasa, kalau misalkan kita berpuasa, kalau misalkan kayak sodako apa segala macam kan bisa ada hitung-hitungannya. Sodakonya gitu. Kalau puasa tuh emang enggak. Iya, khusus spesifik Allah bilang hanya aku dan dia. Jadi hubungannya langsung. Iya. Kalau puasa tuh benar-benar emang berkah ya puasa. Insyaallah. Banyak juga ya pemirsa YouTube Majadah Roma yang sudah kita bahas mengenai keistimewaan di bulan puasa, batalnya puasa, cara sahur waktu sahur gitu, waktunya imsak, amalan yang lainnya juga. Jadi emang bulan puasa itu emang benar-benar bulan yang penuh berkah. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada alasan orang tidak berpuasa gitu. Baik, Ustadz, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini karena waktu juga tidak memungkinkan. Untuk pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official, kalau misalkan ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, boleh diisi di kolom komentar seperti biasa ya, diisi di kolom komentar. Saya Kang Wawan Gunawan dan Al-Ustadz Ibnu Sadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.